Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kualat di Gunung Pulosari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar, Mira. Sadar. Dia malah tertawa, lalu menepuk pundakku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lo mau pulang, silakan saja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntutnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku, terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia diiringi 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggendong lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikkan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan goib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu. Tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku mengembuskan napas lega. Ia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Tinggalin gua sendirian. Rick, gua cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat, Rick, si Berna nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. Serius, Rick, gua lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru, Rick, nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. Rick, lu jalan paling depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap, Rick, katanya sambil tertawa. Dari belakang kuperhatikan Ricky, dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih?
Ah, gua baik-baik saja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang ku kenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD? Aku menyipitkan mata. Rick, itu si LD. Ku tepuk pundak Ricky, dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada, timbal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu. Tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Dia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Rick, bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatapan matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku, lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Dia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. "Oh, Ocos, Ocos," katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat, langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu Ocos." Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke sesuatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Ke sana, rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan anjing. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah rumah panggung.
Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar dari langkah kaki mendekat gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. "Oh, orang nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. "Oh, Ocos ada tuh." Si kakek menengok ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, ah?" "Namaku Oribah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman saya mengotori curug putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. "Apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit, ini sulit." Dia menoleh pada si nenek. "Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. "Tapi," kata Pak Jaro, "aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan." "Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya," tambahnya. Aku terduduk lesu. Jujur aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. "Sudah, jangan nangis." Abah Sarta menepuk pundakku. "Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon." Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. "Kau harus pergi dari sini sekarang," Abah Sarta mengusirku. Jangan. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya. Nginep." Dia mengelus rambutku. "Bahaya, Sapina. Kita bisa mati dibunuh Ocos." Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya.
"Bah, boleh aku menginap dulu di sini?" Aku merapatkan kedua telapak tangan memohon padanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan napas berat. "1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini." Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu, juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar, kulepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat ngantuk. Di luar bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti LD, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh, tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondek. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. "Sumuhun Nyai." Abah Sarta mengangguk-angguk lalu tidak berani menatap wajah wanita itu. "Entong gangguan cocokan kula," kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. "Sumuhun Nyai, hapura kula." Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai 2 mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? "Pergi dari sini!" bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. "Baik bah, ampun." Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapina. Pegang, ya, hati." Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. "Apa ini, Nek?" tanyaku. Belum sempat dia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. "Kubunuh kau," ancamnya. Dia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapina. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapina. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya.
Tak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu, tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetar, perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. "Bangsat lo, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu!" teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelenting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan, tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah. Tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu, tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi biar tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi. Tiba-tiba tubuhku terpental, babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah, aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Ricky. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat kemudian kedua matanya tertutup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky.
2 hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik. Kelupaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, ku tancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul, sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tambahnya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi, setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulau Sari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat? Pak Jaro melangkah menunjuk gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapina tewas. Lehernya digantung. Kedua matanya melotot. Lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Kau harus mati, teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Itu dia, teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan.
Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja, bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Tambahnya, kau tahu dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum, masih ada satu orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernapas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas, pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan, Pak. Aku mohon ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikat lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan langsa. Riki, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya, kata Pak Jaro. Ia mengacungkan arit lalu menebaskannya ke leherku. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.